Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Dianti dengan NIM 200301075. Mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah statistik dosen pengampu Ibu Intan Putri Azhari SEMACC. Pada video ini saya akan membahas sebuah soal mengenai tentang analisis korelasi dan regresi berganda. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Sebuah penelitian dilakukan oleh bagian peminjaman kredit di sebuah bank untuk meneliti pendapatan para nasabahnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat pendapatan adalah nilai jual rumah dan tahun pendidikan. Dari 15 responden diperoleh data sebagai berikut. Pendapatan per tahun dalam juta, nilai jual rumah dalam juta, tahun pendidikan. Dari soal tersebut, maka tentukanlah variabel bebas independen dan variabel tak bebas dependen. Lalu tentukan persamaan regresi bergandanya, lalu hitung R koefisien linear bergandanya, lalu hitung R kuadrat, lalu berapakah pendapatan per tahun seseorang jika nilai jual rumah 150 juta dan tahun pendidikan 15 tahun. Maka yang pertama itu kita harus menentukan dulu apa sih itu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Di soal dikatakan bahwa pendapatan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu nilai jual rumah dan tahun pendidikan. Maka nilai jual rumah dan tahun pendidikan ini termasuk dalam variabel independen dan variabel dan pendapatan atau Y masuk di dalam variabel dependen. Lalu kita mencari persamaan regresi bergandanya. Karena variabel independennya ada dua, maka persamaan yang kita pakai adalah yaitu Y prediksi sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, untuk memudahkan kita mencari nilainya, maka kita buat tabel seperti ini, di mana X1 itu adalah tadi nilai jual rumah yang ada pada soal, kita masukin angkanya. Lalu kita jumlahkan, maka dapat hasilnya yaitu 2237. Lalu untuk mencari mediannya, tinggal kita bagi hasil ini dibagi dengan 15. 15 itu didapat dari data yang ini. Maka hasilnya adalah 149,13. Lalu X2-nya adalah tahun pendidikan, didapat dari soal juga. Maka hasilnya adalah 212. Lalu mediannya adalah 14,13. Lalu yang Y itu adalah pendapatan, kita masukin angka yang ada pada soal, lalu dapat sigma Y sama dengan 586,9. Lalu mediannya yaitu 39,13. Lalu X1 pangkat 2. X1 pangkat 2 ini didapat dari X1 yang dipangkatkan 2. Misalnya 190 pangkat 2, maka hasilnya adalah 36.100. Begitupun seterusnya. Lalu kita dapat sigma 300, sigma X1 pangkat 2-nya yaitu 353. Lalu X2 pangkat 2 didapat dari X2 yang di pangkat 2, misalnya 14 pangkat 2, maka hasilnya adalah 196. Begitupun seterusnya. Lalu setelah itu baru kita mendapat sigma X2 pangkat 2-nya yaitu adalah 3000. Lalu kita mencari Y pangkat 2. Y pangkat 2 didapat dari Y yang dipangkatkan 2. Misalnya 40,3 dikali 40,3 yaitu 1624,09. Begitupun seterusnya. Setelah itu baru kita mendapat sigma Y pangkat 2-nya yaitu adalah 23.067,71. Lalu selanjutnya kita mencari nilai X1Y. X1Y ini didapat dari X1 dikali dengan Y, 190 dikali 40,3, maka hasilnya adalah 7.657. Begitupun seterusnya, lalu kita mendapat sigma X1Y-nya yaitu 88.066,4. X2Y ini didapat dari X2 dikali dengan Y, 14 dikali 40,3, maka hasilnya adalah 564,2. Begitupun seterusnya, lalu kita dapat sigma X2Y-nya yaitu 8.296,2. Lalu X1, X2.
X1, X2 didapat dari X1 dikali X2, 190 dikali 14 yaitu 2660. Begitupun seterusnya, lalu kita mendapat sigma X1, X2-nya yaitu 31.512. Lalu kita mencari sigma X1 pangkat 2. Rumusnya adalah sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 per N. Kita masukin sigma X1 pangkat 2-nya itu adalah 353.000 dikurang 2.237 pangkat 2 per 15. Kita turunkan, kurangi 2.237 pangkat 2 per 15, dapat hasilnya yaitu 333.611,26. Maka setelah itu kita kurangi, maka dapat hasilnya adalah ini. Lalu selanjutnya kita mencari sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2 per N. Kita masukin saja angkanya. Sigma X2 pangkat 2 yaitu adalah 3000, sigma X2 adalah 212 pangkat 2 per 15. Kita turunkan 3000 dikurang 212 pangkat 2 per 15, itu hasilnya adalah 2996,27, maka hasilnya adalah 3,73. Lalu kita mencari sigma Y2 sama dengan sigma Y2 dikurang sigma Y pangkat 2 per N. Sigma Y pangkat 2 hasilnya yaitu 23.067,71 dikurang 586,9 per 15. 23 kita turunkan dikurangi ini pangkat 2 per 15, maka dapat hasilnya adalah 22.963,44, maka hasilnya adalah 104,27. Lalu kita mencari sigma X1Y. Sigma X1 sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N. Kita masukkan angkanya. Sigma X1Y adalah 88.066,4 dikurang sigma X1 tadi itu adalah 2237, sigma Y-nya 586,9 per 15. Kita turunkan, ini kita kalikan dibagi 15. Setelah itu dapat hasilnya ini dikurang dengan ini, maka dapat hasilnya adalah 540,05. Lalu selanjutnya kita mencari sigma X2Y. Sigma X2Y dikurang sigma X2 sigma Y per N. 829,2 dikurang 212 dikali 586,9 per 15. Ini kita turunkan, ini kali ini per 15, maka dapat hasilnya adalah 8294,85. Ini kita kurang ini, maka dapat hasilnya adalah 1,35. Lalu selanjutnya adalah sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 sama dengan dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N. Kita masukin nilainya. Setelah itu ini kita turunkan, ini kita kalikan dibagi 15, maka dapat hasilnya segini. Lalu kita kurangin ini dikurang ini, maka hasil dapatnya 104,27. Nah, maka setelah itu kita memperoleh data sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita mencari koefisien regresinya, yaitu B1 dan B2. Rumus B1 yaitu sigma X2 pangkat 2 sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Tinggal kita masukin saja angka-angka yang ada di sini, kita sesuaikan dengan ini, maka dapat hasil B1-nya yaitu 0,04. Lalu kita mencari B2. B2 itu rumusnya adalah sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 pangkat 2 kali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Tinggal kita masukin angkanya, maka dapat hasil B1-nya yaitu 1,53. Lalu kita mencari intercept-nya. Intercept atau A. A sama dengan Y bar dikurang B1 X1 bar dikurang B2 X2 bar. Y barnya tadi itu adalah 39,13 dikurang B1-nya 0,04 dikali X1 barnya yaitu 149,13 dikurang B2-nya 1,53 X2 barnya yaitu 14,13. Ini kita turunin, ini kita kalikan, baru kita kurangi, yaitu dapat hasilnya adalah 11,56.
Jadi, persamaan regresi linear bergandanya adalah Y prediksi sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Maka A-nya itu adalah 11,56 ditambah B1-nya tadi adalah 0,04. X1-nya kita turunkan ditambah B2. B2-nya adalah 1,53. X2-nya kita turunkan. Arti dari persamaan tersebut adalah apabila X2 konstan, pertambahan 1 unit pada X1 akan mempunyai pengaruh menaikkan 0,04 unit pada Y. Lalu yang kedua, apabila X1 konstan, pertambahan 1 unit pada X2 akan mempunyai pengaruh menaikkan 1,53 unit pada Y. Lalu yang ketiga, apabila X1 dan X2 sama dengan 0, besarnya Y adalah 11,56 satuan. Lalu selanjutnya kita mencari R koefisien linear berganda antara X1 dan Y, antara X2 dan Y, dan antara X1 dan X2. Yang pertama kita mencari X1 dan Y-nya sama dengan sigma X1Y per akar sigma X1 pangkat 2 kali sigma Y pangkat 2. Yang ini bisa kita lihat pada pencarian kita yang ini tadi. Yang ini. Datanya bisa kita lihat di sini. Maka dapat hasil R X1Y-nya yaitu 0,40. Lalu begitupun Rx2-nya. Rx2-nya rumusnya adalah sigma X2Y per akar sigma X2 pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2. Maka hasilnya adalah 0,06. Lalu Rx1X2-nya yaitu sigma X1X2 per akar dalam kurung sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2. Kita masukin data yang kita cari tadi, maka dapat hasilnya yaitu minus 0,41. Lalu kita mencari koefisien korelasi parsialnya. Sama seperti tadi, rumusnya yaitu Rx1Y dikurang Rx2Y dikali Rx1X2 per akar 1 dikurang R pangkat 2 X2Y dikali 1 dikurang R pangkat 2 X1X2. Yang ini bisa kita dapat dari yang kita cari tadi yang ini. Maka hasilnya yaitu adalah 0,46. Lalu kita mencari RY 2 kali 1 sama dengan Rx2Y dikurang Rxy dikali Rx1X2 per akar dikali 1 dikurang R pangkat 2 X1Y dikali 1 dikurang R pangkat 2 X1X2. Kita masukin angka yang kita cari di sini tadi, masukin ke sini sesuai rumusnya, maka hasilnya adalah 0,26. Lalu kita mencari R kuadratnya. Rumusnya yaitu B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y per sigma Y pangkat 2. Ini bisa kita dapat dari yang ini tadi. Maka hasilnya adalah 0,22. Jadi, koefisien determinan dan pengertiannya adalah pertama, R pangkat 2 X1Y sama dengan 0,40. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 0,16. Jadi, sekitar 16% dari variasi pengeluaran untuk pendapatan Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam nilai jual rumah X1, di mana faktor lain tidak dipertimbangkan. Lalu yang kedua, R pangkat 2 X2Y sama dengan 0,06. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 0,0036. Jadi sekitar 0,36% dari variasi pengeluaran untuk pendapatan Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam tahun pendidikan X2 di mana faktor lain tidak dipertimbangkan. Lalu yang ketiga adalah R pangkat 2 Y12 sama dengan 0,46 pangkat 2 sama dengan 0,21. Jadi sekitar 21% dari pengeluaran untuk pendapatan Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam nilai jual rumah X1 apabila pengaruh dari tahun pendidikan X2 dianggap konstan. Lalu yang keempat itu adalah R pangkat 2 Y2 kali 1 sama dengan 0,26. Kita pangkatkan 2 sama dengan 0,0676. Sekitar 0,67% dari variasi pengeluaran untuk pendapatan Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam tahun pendidikan
X2 apabila pengaruh dari nilai jual rumah X1 dianggap konstan. Lalu yang terakhir adalah R kuadratnya, yaitu 0,22. Maksudnya adalah sekitar 22% dari variasi pengeluaran pendapatan Y dapat dijelaskan oleh kombinasi dari penghasilan nilai jual rumah X1 dan jumlah tahun pendidikan X2. Lalu yang terakhir adalah mencari nilai X1 dan X2-nya. Pada soal pertama, kita mendapatkan persamaan regresi linear bergandanya adalah Y prediksi sama dengan 11,56 ditambah 0,004 X1 ditambah 1,53 X2. Di soal dikatakan bahwa nilai jual rumahnya atau X1 adalah 150 dan tahun pendidikan X atau X2-nya sama dengan 15. Jadi tinggal kita masukin aja Y prediksi sama dengan 11,56 ditambah 0,04 X1-nya yaitu 150 ditambah 1,53 X2-nya itu adalah 15. Maka kita turunkan, ini kita kalikan, maka dapat hasilnya 6. Ini kita kalikan, dapat hasilnya 22,95. Kita tambahkan, maka hasilnya adalah 40,51. Sekian pembahasan soal dari saya pada materi analisis korelasi dan regresi berganda. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ayo menjadi bagian dari akuntansi Umri. Umri hebat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.